akan memasuki tahun yang baru, sebuah momen pergantian tahun, saudaraku. Ya, ini ibadah kita yang ke 52 minggu ya mungkin ya. Kan satu tahun itu ada 52 minggu. Ini ibadah kita yang ke minggu yang ke 52. Nah, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih buat seluruh tim panitia Natal kemarin yang sudah luar biasa sekali mempersiapkan Natal kita sehingga boleh berjalan dengan baik, lancar, semuanya bisa terselenggara ya, sampai pada akhirnya kita bisa selesaikan semua dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Juga terima kasih buat seluruh jemaat GPHT Bapak Kalijati atas kado anniversary-nya. Langsung saya pakai, saudaraku. Tepuk tangan buat teman-teman. Karena bagus banget, saudara. Terima kasih banyak ya. Saya senang sekali dengan kadonya. Haleluya. Nah, hari ini saya akan berikan tuntunan yang dari Tuhan, yang sudah Tuhan siapkan buat saya pelajari, kemudian saya mau sharingkan kepada saudara, yaitu tentang pergantian tahun. Nah, sesuai dengan momen kita pada hari ini, kita sedang menyambut pergantian tahun. Ya. Saya lebih suka memakai istilah ini, kalimat ini, pergantian tahun daripada tutup tahun. Nah, karena di Alkitab tidak ada kalimat tentang tutup tahun, tapi adanya kalimat tentang pergantian tahun. Jadi lebih baik saya pakai istilah ini aja, mengacu dengan Alkitab ya, pada pergantian tahun. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, selama ini kita hidup itu kan sudah berkali-kali kita mengalami pergantian tahun. Ya, dulu pun saya mengalami pergantian tahun demi pergantian tahun itu ya karena kecenderungan pada umumnya kebanyakan orang dipakai untuk apa momen pergantian tahun itu, saudara? Untuk happy, betul? Ya kan? Untuk kita kongko-kongko, wah begadang sampai larut malam melewatkan malam pergantian itu sampai kita mungkin begadang sampai subuh, sampai jam-jam yang harusnya kita sudah tidur. Ya mungkin kita keliling-keliling kota sambil wah happy pesta pora, ya kan? Itu dulu, saudara. Tapi ketika dalam beberapa tahun kebelakang sampai hari ini ya khususnya setelah saya berkeluarga ya, hal itu sudah lama-lama tanpa disadari hilang sendiri, saudara ya. Istilahnya kebiasaan melewati pergantian tahun dengan pesta pora, dengan maksudnya bukan pesta yang seperti apa gitu, bukan ya. Kita melewati di luar kota, kita pokoknya kayak pergi-pergi rekreasi dan sebagainya. Ternyata ya sedikit demi sedikit sudah mulai hilang gitu, saudara. Kenapa? Karena semakin kesini semakin memaknai, semakin mengerti apa maunya Tuhan di dalam pergantian tahun, apa pesan Tuhan dalam pergantian tahun itu semakin diperjelas hari demi hari, tahun demi tahun, saudara. Nah, nggak salah sih ya. Memang kita harus merayakan pergantian tahun. Alkitab pun juga memerintahkan kepada kita supaya pergantian tahun itu dirayakan. Tetapi, nah ini ada kata tetapinya. Cara kita merayakan pergantian tahun itu bukan seperti yang dunia lakukan, saudaraku. Jadi harus berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Orang dunia merayakan pergantian tahun dengan cara mereka happy, kongko-kongko, mereka mungkin mabuk-mabukan, mereka mungkin pesta apalah, pokoknya pesta keduniawian. Tetapi kita nggak seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada beberapa poin. Tapi nanti kita mungkin akan membahas satu saja cara kita merayakan pergantian tahun, saudara ya. Nah, nanti untuk lanjutannya kita akan terima di ibadah nanti malam ya. Karena rencananya kita mau ada ibadah pergantian tahun nanti malam, saudara ya. Jadi kita terima satu dulu hari ini. Nah, ada apa dengan pergantian tahun? Bagaimana cara kita merayakan pergantian tahun? Mari kita buka sama-sama. Keluaran 34 ayat 22. Kalau bisa dibantu di sini boleh, lebih bagus ya. Keluaran 34 ayat 22. Ini yang pertama yang akan kita bahas ya. Sekali lagi Keluaran 34 22. Nah, kita baca sama-sama ya. 1 2 3. Hari raya ujung minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau merayakan. Juga hari raya pengumpulan
haruslah kau rayakan. Berarti yang ini juga harus dirayakan. Yang atas harus dirayakan, yang bawah juga harus dirayakan. Jadi dikatakan di sana ada pergantian tahun, ya, hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Perhatikan ini. Jadi setiap pergantian tahun ada hari raya yang harus dirayakan, yaitu namanya hari raya pengumpulan hasil. Ini jarang dibahas, saudaraku. Saya pun ini sangat jarang. Mungkin baru sekarang saya bahas ini. Mungkin atau ya mungkin saya lupa juga, sudah beberapa kali juga di tempat lain tapi ya. Tapi selama di tempat ini di Kalijati saya belum pernah bahas ini, dan beberapa hari kemarin Tuhan bukakan tentang ini ya. Karena ini ada satu janji Tuhan yang luar biasa. Nanti kita akan lihat ada 3 janji Tuhan yang itu merupakan satu paket, saudara. Satu paket janji Tuhan yang akan disiapkan dan diberikan kepada kita. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya dulu ya. Versi FAYH. Kalau sudah punya Alkitab di handphone, sudah bisa buka versi yang FAYH-nya. Nah, berkata seperti ini versi FAYH-nya, saudara. Dan kamu harus ingat untuk merayakan. Artinya harus ingat, gak boleh lupa merayakan. Ya. Bila kira-kira jangan lupa merayakan. Dikatakan di sini kamu harus ingat untuk merayakan. Apa yang harus diingat untuk dirayakan? 1. Hari raya 7 minggu tadi sama ya. Hari raya 7 minggu. Nanti kita akan tahu hari rayanya. Hari raya 7 minggu ini disebut hari raya Pentakosta. Katakan sama-sama, Pentakosta. Pentakosta itu harus dirayakan. Ini perintah Alkitab. Ini perintah sampai hari ini, saudaraku. Ya. Nanti kita akan tahu ada 3 hari raya utama. 3 hari raya utama yang harus dirayakan. Nah, seringkali yang kita rayakan itu cuma 1. Yang kita perhatikan, yang kita fokuskan. Harusnya 3-3-nya. Apa? Yang pertama adalah Paskah. Yang kedua adalah Pentakosta ini, 7 minggu ini. Dengan katanya Pentakosta, 7 minggu. Penta itu hari yang ke-50. Penta itu 50, Kosta itu hari yang ke-50. Ya, ini 7 minggu, 49 dan yang hari ke-50-nya ada Pentakosta terjadi di situ. Nah, dikatakan begini. Hari raya 7 minggu, hari raya Pentakosta. Yang kedua, hari raya buah bungaran, ya, hari raya panen pertama, dan hari raya memasukkan hasil tuaian pada pergantian tahun. Nah, ini sudah. Ada satu hal yang di bagian lain ditulis dengan lengkap, sudah. Tapi kita nggak apa-apa, kita buat hari ini yang ini dulu aja ayatnya, ya. Perhatikan ini. Saya mau tulis saya mau sampaikan dulu latar belakang munculnya perintah ini. Kenapa Tuhan memerintahkan untuk umat Israel harus merayakan 3 hari raya utama ini? Yang pertama tadi apa? Paskah. Yang kedua tadi apa? Pentakosta. Yang ketiga ini tadi pengumpulan hasil. Itu disebut dalam versi yang lain, terjemahan yang lain adalah hari raya Pondok Daun. Katakan sama-sama, Pondok Daun. Pondok Daun, bukan Pondok Daud, bukan ya, tapi Pondok Daun. Hafalkan ya. Satu apa tadi? Paskah. Kedua Pentakosta. Ketiga Pondok Daun. Nah, Paskah ini dirayakannya di awal bulan, ya, di awal bulan. Sementara Pentakosta ini kalau di kita itu sekitar di bulan Maret atau April. Pentakosta itu, antara April kadang juga masuk ke Mei kadang, tapi jarang sekali. Paskah itu Maret, April, maka Pentakostanya tambah 50 hari, tergantung jatuhnya di hari keberapa ya di Paskahnya itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, latar belakangnya begini. Ini kan dicatat di Keluaran 34. Ya, tadi Keluaran 34. Munculnya perintah untuk merayakan 3 hari raya utama tadi. Nah, di pasal yang ke-32, nanti saudara baca di sana, ada satu peristiwa di mana waktu itu Musa sedang ada di atas puncak gunung Sinai, saudara. Untuk apa? Untuk menerima 10%
lain. Ada hukum 10 perintah atau hukum moral, ada hukum seremonial, dan ada hukum-hukum yang lainnya yang dicatat di imamat. Ya, di sana sudah bisa tahu hukum tentang bagaimana peraturan-peraturan tentang kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial diatur semua. Tuhan kasih tahu sama Musa waktu di atas gunung Sinai. 40 hari Musa ada di sana. Nah, ketika Musa ada di sana, umat Israel yang di bawah gunung, ini, di bawah kepemimpinan Harun waktu itu, mereka kebingungan, loh ini Musa kok lama banget di atas gunungnya? Sudah 40 hari, 40 malam kok nggak turun-turun, ini ada apa? Ada kejadian apa? Jangan-jangan Musa sudah mati di atas gunung sana. Lalu umat Israel karena mereka kebingungan dan ya mungkin khawatir dan sebagainya tentang apa yang dialami oleh Musa di atas gunung, prediksi mereka Musa mati mungkin di sana. Lalu mereka usul sama Harun, saudara. Sudah buat kita Allah yang lain, buat pemimpin. Kita angkat satu pemimpin yang lain, buat Allah yang lain. Nah kok ya Harun itu setuju loh saudaraku. Ini yang saya heran. Kok Harun bisa mengiyakan keinginan dari umat Israel untuk membuat akhirnya patung lembu emas, patung anak lembu emas itu. Jika cerita artinya Harun kumpulkan semua antik-antik emas, pokoknya semua barang-barang emas kumpulkan semua. Setelah terkumpul mereka bentuk, mereka bangun sebuah patung anak lembu emas. Ketika sudah jadi patung lembu emas itu, mereka menyembah, bersorak-sorai, pesta pora, saudaraku. Berjingkrak-jingkrak pesta pora, dan bahkan Alkitab mencatat mereka merayakan dengan asusila. Wah, ngeri saudaraku, terjadi di bawah gunung Sinai. Sementara Musa di atas bertemu dengan Tuhan 40 hari 40 malam, Tuhan berikan hukum-hukumnya. Sementara di bawah terjadi pesta asusila, saudara. Singkat cerita, Tuhan suruh turun Musa. Udah kamu selesai turun. Kamu lihat apa yang dilakukan oleh umat Israel. Singkat cerita Musa turun sambil membawa 2 loh batu yang tertulis 10 hukum Taurat itu. Musa turun dari puncak gunung Sinai bersama dengan Yosua yang menunggu, saudara. Yosua begitu mendengar, wah ada perang di bawah, suara gemuruh. Kata Musa, bukan, itu bukan suara perang. Ketika Musa sampai akhirnya ketemu dengan umat Israel di bawah, Musa melihat fakta itu, saudara. Musa sangat marah, saudara. Sehingga akhirnya 2 loh batu itu dibanting oleh Musa dan pecah, saudara, 2 loh batu itu. Dan di situ Musa marah dan menegur umat Israel. Apa-apaan ini, kira-kira bahasa sekarang begitu? Apa yang kau lakukan dengan semuanya ini? Kau telah membuat Tuhan cemburu, kau telah membuat Tuhan marah. Singkat cerita akhirnya Musa berdoa sama Tuhan, minta ampun buat bangsa Israel. Itu yang terjadi di Kisah Keluaran pasal 32. Karena ada perayaan asusila, perayaan pesta pora kedagingan, keduniawian, yang mereka menyembah patung anak lembu emas. Nah, kemudian muncullah Keluaran 34 ini. Di situ Musa diperintahkan sama Tuhan, kamu naiklah ke atas gunung Sinai dan bawa 2 loh batu lagi. Suruh bawa lagi, karena yang itu kan udah pecah, udah hancur. Tuhan suruh bawa lagi, bikin lagi 2 loh batu itu, naik lagi ke atas. Jika kita Musa naik ke gunung Sinai lagi dengan membawa 2 loh batu lagi. Dan disitulah Tuhan memberikan perintah ini. Hari raya inilah yang harus kamu rayakan. Ternyata saudaraku, kenapa Tuhan meminta kita merayakan hari raya sampai hari ini? Penting buat kita, saudaraku, merayakan hari raya. Kenapa? Karena latar belakang tadi, saudara. Latar belakang kejadian patung anak lembu emas tadi. Dengan merayakan hari raya itu, kita tuh diminta oleh Tuhan supaya kita tuh mengingat tentang semua tentang Tuhan. Ada tujuan masing-masing. Hari raya Paskah ada tujuannya kenapa dirayakan, untuk memperingati, untuk mengingat kembali perjalanan mereka di padang gurun, mereka keluar dari rumah perbudakan. Yang kedua, untuk apa kita merayakan Paskah? Ada tujuannya. Hari raya itu dirayakan
kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, saudara, untuk mati bagi kita. Itu supaya kita peringati dan kita rayakan. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak dalam kehidupan perayaan-perayaan dunia yang akhirnya menjerumuskan, menghancurkan kita, yang akhirnya membuat Tuhan murka, saudaraku. Hari Raya Pentakosta untuk apa dirayakan? Untuk memperingati, mengingat peristiwa turunnya Roh Kudus, tergenapinya janji Bapa. Untuk apa kita merayakan Pondok Daun? Untuk mengingat pengembaraan. Ketika Hari Raya Pondok Daun, kapan Hari Raya Pondok Daun? Hari Raya Pondok Daun itu diperingati setiap kali pergantian tahun. Nah, saya baru ngeh, saudara. Baru ngeh, ini sudah sering dibaca, ya kan? Tapi baru kemarin saya baru ngeh, saudara. Wah, seperti dibukakan gitu. Oh iya ya, Pondok Daun ini ternyata dirayakannya di pergantian tahun. Saya ingat kembali pergantian tahun kalender Israel itu adalah antara September Oktober, saudara. Ya kita sering kan tahun 578 berapa sekarang? 584 atau berapa saya lupa. Ini pergantian tahun. Bulannya apa? Bulan September. Setiap bulan September atau Oktober itu di Israel kalender Israel itu pergantian tahun. Dan setiap pergantian tahun di bulan September atau Oktober itu mereka selalu merayakan Pondok Daun. Nah kita merayakan pergantian tahun kan menurut kalender Masehi, bukan kalender Ibrani, saudaraku. Nah inilah makna rohani yang perlu kita hidupi, yang perlu kita maknai. Setiap pergantian tahun hendaknya saudara dan saya juga merayakan Pondok Daun ini secara rohani. Enggak persis-persis amat dengan apa yang dilakukan oleh umat Israel, enggak apa-apa. Yang penting makna rohaninya kita dapat, saudara. Jadi hari ini kita sedang merayakan Pondok Daun pada masa ini, versi masa kininya, saudara. Ya. Kita ambil pesannya, kita ambil maknanya, kita ambil isi hatinya Tuhan. Kenapa ini harus dirayakan? Makanya tadi saya katakan setiap pergantian tahun sekarang ya, jangan lagi sudah identik dengan pesta perayu. Kita begadang, mau kemana yuk, ke Ciatur, kemana yuk, kita ya, lakukan hal-hal yang lain-lain. Wah, senang-senang ya kan, mabuk-mabukan, judi dan sebagainya. Enggak lagi, saudara harus merayakan ini. Makanya puji Tuhan, bersyukur saudara hari ini ada di rumah Tuhan. Karena ternyata salah satu merayakannya Hari Raya Pondok Daun, umat Israel itu pergi ke sinagog. Sinagog itu ya kan gereja, itu tempat ibadah. Mereka merayakannya dengan mereka datang ke sinagog, ke gereja bersama dengan keluarganya. Nanti kita akan lihat, siapkan PowerPoint-nya tentang apa Pondok Daun ada di folder download ya. Folder download itu ada Hari Raya Pondok Daun, disiapkan dulu. Udah siap? Boleh dimunculkan? Nah ini, kita lihat sebentar ya Hari Raya Pondok Daun ini. Karena ini dirayakan di pergantian tahun. Kita lihat maknanya apa. Hari Raya Pondok Daun atau Sukot, dengan bahasa sana itu Sukot ya, Sukot itu pondok, adalah perayaan penting. Katakan sama-sama, perayaan penting dalam agama Yahudi yang dirayakan selama 7 hari. Jadi mereka itu merayakan selama 7 hari, saudara. Jangan sampai kita bilang, Pak ini udah gak penting lagi Pondok Daun. Alkitab bilang ini penting loh. Kalau ini gak penting, berarti Paskah juga gak penting. Karena ini jadi satu kesatuan, Paskah, Pentakosta, Pondok Daun, saudaraku. Seringkali itu kita tuh melewatkan, melupakan yang ini. Kita lebih memberi fokus kepada Paskahnya itu. Tapi ini juga penting, saudaraku. Karena ini 3 hari dan hari raya yang harus Tuhan kita, ini harus dirayakan. Dan ternyata dirayakannya di pergantian tahun. Hari ini kita merayakannya di rumah Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sayang sebenarnya kalau yang nggak datang hari ini, nggak merayakan, ya kan? Karena ada janji Tuhan yang luar biasa. Perhatikan terus ya. Selama 7 hari. Next berikutnya, ya. Hari Raya Pondok Daun adalah perayaan pengucapan syukur atas hasil panen yang dirayakan
pada bulan purnama di antara bulan September dan Oktober. Kenapa tadi September Oktober? Karena mereka pergantian tahunnya antara bulan September dan Oktober di bulan di tahun Masehi. Penanggal kita ini pakai penanggalan Masehi, ya. Tetapi kalender Tuhan itu pakainya kalender Ibrani sebenarnya. Ya, perhatikan ini tepatnya hari raya itu dilaksanakan pada 15 Tisri menurut kalender Yahudi. Dan kita aplikasikan untuk masa sekarang, kita koneksikan, kita implementasikan, kita relevansikan perayaan itu pada pergantian tahun kita. Tapi tidak seperti yang kita dilakukan persis sama seperti mereka. Kita ambil maknanya. Ya, next berikutnya. Ya, selama perayaan ini apa yang dilakukan? Umat Israel membangun pondok, sementara yang disebut pondok sementara, ya sementara ini bisa dibongkar lagi. Yang disebut Sukkah di dalam atau di dekat rumah mereka. Boleh di dalam, bisa di dalam rumah, bisa di halaman dekat rumah. Mereka menghias pondok ya, yang mereka bangun tadi dengan buah-buahan dan dedaunan. Jadi hanya ada 3 dinding sini, sama dinding sini. Dinding depannya nggak ada pintunya. Atapnya dibuat dari daun-daunan dan buah-buahan, dihiasi dengan daun-daunan dan buah-buahan. Next berikutnya, selama Sukkot, selama hari raya Pondok Daun ini, umat Yahudi berziarah kepada Allah di Yerusalem. Yang kita masak ini ya di sini, saudara ibadah kita di sini ya, di sini sinagog kita, kan? Sambil membawa persembahan. Alkitab berkata, setiga tahun sekali, maksudnya 3 hari raya ini, 3 kali dalam setahun, ya, 3 kali dalam 1 tahun, setiap orang laki-laki harus datang ke Yerusalem untuk merayakan ini. Dan dikatakan, dan tidak boleh dengan tangan hampa, harus bawa persembahan. Kenapa? Karena ini adalah pengumpulan hasil panen. Jadi mereka nggak boleh bawa ke rumah Tuhan dengan tangan hampa, nggak boleh. Tuhan bilang harus bawa persembahan, karena mereka ini namanya pengumpulan hasil. Jadi selama sudah bekerja, kita diberkati Tuhan sepanjang tahun dari 1 Januari 2023 sampai hari ini 31 Desember 2023. Tentu sudah banyak hasil, banyak buah-buah yang Tuhan berkati buat saudara dan saya. Dan di dalam pergantian tahun Tuhan bilang, rayakan dengan saudara membawa persembahan hasil, kumpulkan itu di mana? Di rumah Tuhan. Ini yang ngomong Alkitab, bukan saya, saudara. Saudara percaya, saudara diberkati. Saudara tidak percaya, ya itu pilihan. Ya. Kalau saya pilih mau percaya dan lakukan, karena ada luar biasa janji Tuhan. Ya. Perhatikan dulu ini. Setiap keluarga Yahudi membangun sebuah pondok berdinding 3, tadi yang saya bilang ya, terbuat dari dedaunan. Next berikutnya, perayaan ini juga melibatkan upacara keagamaan dan tradisional serta berkumpul dengan keluarga dan teman-teman. Nah ini. Jadi kumpul keluarga, kumpul dengan saudara-saudara itu lebih bagus. Kalau nggak ada pondok, ya sudah di rumah aja. Kita aplikasinya di rumah aja. Mendingan kita rayakan bersama dengan keluarga. Nggak perlu lagi dengan teman-teman yang nggak jelas, saudara, ya kan? Teman-teman dunia yang akhirnya membawa kita terseret kepada kehidupan itu. Yang kita selama dah mencoba, aku mau ngerem, aku mau nggak lagi lakukan ini, tapi karena pergantian tahun, akhirnya kita keseret lagi ke bawah arus lagi. Ya. Dan bermalam di dalam Sukkah pada hari pertama dan terakhir perayaan umat Yahudi mengadakan ibadah khusus di sinagog. Jadi mereka pada hari pertama perayaan dan hari ke-7 perayaan itu Pondok Daun itu mereka ada di sinagog, mereka ada di gereja. Mereka berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lainnya. Inilah cara kita merayakan Pondok Daun pada masa ini, saudara. Ya. Yang pertama intinya untuk apa? Ada saja dulu nggak? Masih ada lagi nggak? Habis ya. Nah, kenapa tujuannya? Supaya umat Israel ketika merayakan hari raya Pondok Daun ini, mereka mengingat tentang pengembaraan mereka di tanah Mesir. Bagaimana Tuhan memelihara mereka, bagaimana Tuhan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Itu mereka ingat di hari raya ini, saudara.
Dengan kata lain, relevansi untuk masa sekarang adalah apa? Di pergantian tahun kita mengingat kembali tentang Tuhan selama setahun yang sudah berjalan ini. Tuhan sudah begitu baik buat kita, saudara. Amin. Sudah merasakan kebaikan Tuhan? Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Nanti harus cerita, saudara. Setelah ibadah ini, saudara cerita. Nanti kita kasih ruang ya. Kita kasih waktu sudah cerita tentang kebaikan Tuhan. Amin, saudaraku, siap? Ya. Tapi saya mau berikan singkat ini hal yang jarang sekali dikhotbahkan. Tapi hari ini kita puji Tuhan dibukakan. Jadi satu kesimpulannya, pergantian tahun itu bukan lagi kita harus merayakannya secara duniawi. Amin, saudaraku. Ya. Bagaimana cara merayakan kita? Cukup kita kumpul di rumah saja. Itu ibaratnya pondok Sukot tadi. Kita ada di rumah kita, Sukot. Jadikan rumah kita sebagai Sukot. Nah, ya kan? Kita berdiam bersama keluarga, mengingat kebaikan Tuhan sepanjang tahun yang sudah kita jalani. Ya kalau belum ada keluarga ya dengan teman-teman aja, ya kan, sahabat-sahabat gitu kan. Kumpul lah, ya kan. Lebih lagi mempererat, ya kan. Kita ingat kebaikan Tuhan. Makanya nanti malam kita adakan seperti itu di sekretariat ya. Kalau sudah setuju, kalau sudah mau, sudah bersedia, oke, nanti kita jalankan. Sebentar, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, diskusi sebentar ya, nggak lama-lama. Siap, saudaraku? Ya, jadi selesai ibadah jangan pulang dulu. Begitu doa berkat, langsung kita kumpul, kita langsung diskusikan mau seperti apa. Selesai, beres-beres, langsung pulang. Persiapan untuk nanti malam ya. Nah ini yang penting, saudaraku. Kemudian kita lihat sama-sama ya. Ada satu pesan di situ begini, saudaraku. Sebentar, saya lihat dulu catatan. Nah, ayat yang ke Keluaran 34 coba disiapkan. Keluaran 34 ayat 20. Keluaran 34 ayat 20. Saya bacakan ya. Ini yang tadi yang saya jelaskan tadi. Keluaran 34 ayat 20. Nah, perhatikan. Tetapi kamu harus menebus anak keledai yang pertama lahir dengan mempersembahkan seekor anak domba untuk gantinya. Kalau kamu tak mau menebusnya, leher keledai itu harus kamu patahkan. Setiap anakmu laki-laki yang sulung harus kamu tebus. Ini berarti yang lahir. Mana tadi? Nah ini, janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Ini yang tadi saya bilang. Ini ayatnya. Jadi dalam merayakan pergantian tahun itu harus kita kumpulkan hasil kita, serahkan kepada Tuhan di sinagog, di rumah Tuhan. Ya. Nah, perhatikan ini. Yang ayat 21-nya, 21 ya. Ada 6 hari untuk bekerja, janganlah bekerja pada hari yang ke-7, sekalipun itu dalam musim membajak atau musim panen. Rayakanlah pesta panen pada waktu kamu mulai menuai hasil pertama dari gandum. Rayakan juga pesta pondok daun pada akhir tahun, waktu kamu memetik buah-buahan. Perhatikan ini. Saya lihat, buat saudara saya perlihatkan versi FAYH-nya. 3 kali setahun semua orang laki-laki bangsa Israel, dewasa maupun anak-anak harus menghadap Tuhan. Perhatikan ya, 3 kali setahun semua anak laki-laki, dewasa maupun anak-anak harus menghadap Tuhan. Dikatakan tidak ada 24, tidak ada yang akan menyerang ini jadi Tuhan. Ini nggak ada di sini. Oh ada ya, ini jadi Tuhan. Tidak ada yang akan menyerang atau menjajah negerimu apabila kamu menghadap Tuhan Allahmu pada ketiga perayaan itu tiap-tiap tahun. Karena aku akan mengusir bangsa-bangsa dari hadapanmu dan memperluas wilayahmu. Aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu. Ini janji Tuhan. Ceritanya gini, saudara, gampangnya. Kan tadi dikatakan semua anak laki-laki harus menghadap Tuhan ke Yerusalem, pergi ke sinagog di Yerusalem, pergi ke bait suci di sana, tempat mereka beribadah. Bayangkan semua laki-laki itu pergi, berarti mereka meninggalkan hanya anak-anak perempuan di rumah mereka. Ini akan menjadi sebuah kondisi yang rawan, karena orang-orang lakinya nggak ada, hanya anak-anak perempuan. Saudara ingat peristiwa Daud waktu di
apa tuh namanya, di mana ya? Waktu dia bersama dengan pasukannya pergi berperang, yang ditinggalkan adalah keluarganya sendiri. Dan akhirnya diserang, diculik semua, dibawa semua. Ketika Daud kembali, wah sudah kondisinya sudah berantakan semua. Gak tahu keluarganya kemana, semua kota dibakar dan sebagainya. Tetapi perhatikan, ketika kita berani percaya melakukan firman Tuhan, ada perlindungan Tuhan itu saja. Ketika kita taat merayakannya, Tuhan akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu, meluaskan daerahmu, tidak seorang pun akan mengiringi negerimu. Sudah mau 3 berkat ini di sepanjang 2024? Lakukan ini, rayakan. Penting ternyata pondok Daud. Saudara harus rayakan. Yang mengerti katakan yes. Berarti kesimpulannya begini, saudara. Tadi ada dalam 6 hari engkau harus bekerja. Hari ke-7 engkau harus istirahat. Ini menjadi bagian dalam perayaan pondok Daud. Pesan Tuhan dalam perayaan pondok Daud. Ternyata dimasukkan oleh Tuhan satu perayaan lagi, saudara. Yaitu perayaan setiap minggu. Perayaan apa? Setiap minggu. Jadi sekali seminggu kita diminta untuk merayakan. Merayakan apa? Merayakan Sabat. Selain 3 hari raya tadi yang ada 3 kali dalam setahun, tetapi yang setiap minggu Tuhan pun minta ini harus dirayakan. Hari raya Sabat. Yang perlu kita perhatikan begini, hari ke-7 itu adalah hari Sabtu sebenarnya. Menurut kalender Ibrani, orang Israel menyebut Sabat itu adalah hari Sabat mereka adalah Sabtu. Tetapi sekarang ini Sabatnya berganti dengan Minggu. Di sana tetap Sabtu, saudara. Tapi kita merayakannya di hari Minggu. Kenapa? Karena Yesus bangkit dari kematian pada hari Minggu. Jadi kita merayakan sekarang Sabat kita di hari Minggu. Kita merayakan setiap minggu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang perlu dirayakan bukan setahun sekali ya Tuhan. Ternyata ini, ya kan? Seminggu sekali harus kita rayakan kebangkitan Tuhan. Karena Tuhan bangkit di hari Minggu, saudara. Dan itu harus perayaan Sabat kita. Sabat itu artinya berhenti, beristirahat. Jelas, saudaraku? Jangan tok-tokan terus kerja 7 hari. Tuhan kasih waktu 1 hari buat saudara itu Sabat, berhenti, istirahat, merayakan Sabat, datang bersekutu dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara seiman. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan rayakan Sabatnya di Pulau Indah Kapuk. Sudah merayakannya sendiri di Pulau Indah Kapuk sambil ngorok. Gak dapat berkat, saudaraku. Sudah melanggar perintah ini. Kenapa? Selain 3 kali dalam 1 tahun, ini juga harus dirayakan supaya setiap minggu itu kita terus diingatkan oleh Tuhan. Oh ya, aku tuh harus mengutamakan persekutuanku dengan Tuhan. Dengan saudara mengambil hari raya Sabat ini, saudara rayakan, berarti saudara selalu ingat bahwa dalam hidup saudara itu sudah perlu bersekutu dengan Tuhan. Nah, bagaimana kalau orang Kristen bolong-bolong terus saudara juga pernah merayakan Sabat? ini kita lagi merayakan Sabat juga seminggu sekali. Selain dari Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daud di akhirnya di pergantian tahunnya. Ayo kita bangun yuk di tahun ini, ya kan? Karena saya juga baru ngehnya sekarang, punya waktu menyampaikannya juga ngomongnya sekarang. Ya udah, anggap aja yang lalu belum tahu. Sekarang kita sudah tahu. Yuk saya mengajak kita tahun 2024 dimulai dari malam ini ya. Hari ini kita udah rayakan kan Sabatnya, ya
kan, sekalian merayakan pondok daunnya. Nanti seterusnya, ini jangan dilupakan. Jadi tahun 2024 jangan sampai ada yang bolong lagi, yang banyak absen merayakan Sabat. Artinya nggak ke gereja, nggak ibadah. Kalau sudah bolong-bolong terus nggak ibadah, sudah melanggar loh. Melanggar ini loh, Tuhan bilang loh, seminggu sekali. 6 hari aku sudah berkati engkau. Aku minta 1 hari ketemu aku, kata Tuhan. Ayo rayakan bersama aku. Kalau sudah masih langgar juga, ini janji ini nggak berlaku, saudara. Makanya sudah dibiarkan sama Tuhan. Belalang, melahap, mengerik, melompat, semua perampok, apa kecelakaan, apapun lah. Tuhan nggak halal, datang aja gitu. Tapi puji Tuhan sampai hari ini kita nggak tahu, ternyata sudah banyak serangan sebenarnya kepada kita. Tapi hari ini kita masih tetap berdiri, saudara. Amin. Itu karena Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa? Karena saudara taat melakukan salah satu perintah ini, saudara. Bilang kiri kanan, mulai tahun depan jangan bolos lagi. Sabar. Amin. Ya. Jangan bolos lagi, jangan absen lagi ibadah. Rugi, saudaraku. Bilang, rugi gak ibadah? Bilang. Masalah boleh ada, tetapi jangan sampai sudah dikalahkan sama masalah itu. Waktunya kita merayakan Sabat, rayakan. Dalam kondisi mungkin kita nggak enak, dalam kondisi pergumulan, nggak apa-apa, rayakan aja. Ya kan? Ada satu buku begini, berjudul Seni Merayakan Hari yang Sulit. Oh, ya kan? Jadi hari yang sulit, hari yang sukar pun perlu kita rayakan. Itu bedanya kita dengan orang dunia. Sebenarnya masalah rayakan aja. Hati yang gembira, sudah rayakan aja di rumah, di jalan, naik motor, rayakan aja walaupun jadinya rayakan aja, saudaraku, nggak apa-apa, happy sama Tuhan. Pesannya kemarin apa? Hadapi dengan suka cita. Waktu Natal 25 Desember, pesannya hadapi dengan suka cita, hadapi semua dengan suka cita. Tahun 2024 jangan lupa itu. Mau tetap bangkit dan jadi terang, rayakan hari sulit, ya kan? Rayakan Sabat yang Tuhan berikan. Nanti 3 janji ini. Jadi kesimpulannya penutup closing statementnya, supaya ini kan saya khotbahnya hari ini kan ngalir gitu, nggak poin-poin begitu kan, nggak kayak biasanya, gitu kan? Lompat-lompat mungkin karena ada kronologisnya, ada ininya, ada pesannya. Jadi supaya saudara bingung pulang, saya ringkas aja. Hari ini di pergantian tahun Tuhan berikan perintah sama kita, rayakan 1 seminggu sekali, ya kan? Sabat. Yang kedua, rayakan Paskah, rayakan Pentakosta, rayakan Pondok Daun. Nah, momennya Pondok Daun, maksudnya pergantian tahun. Hari ini kita sudah pergantian tahun. Oke, jelas sampai sini. Cara merayakannya bagaimana? Bukan dengan cara dunia, tapi ayo kumpul sama keluarga atau dengan teman-teman, sahabat-sahabat kalau belum berkeluarga, ya kan? Kumpul, kita mengucap syukur sama Tuhan, ya kan? Sambil kita mengingat kebaikan Tuhan. Kalau ke sinagog, nah ini sinagog kita, jangan lupa bawa persembahan sebagai ucapan syukur kita sama Tuhan. Nanti di kolekte yang kedua ya, itu persembahan kita, saudaraku, untuk ini perayaan ini. Ya. Siap, saudaraku? Ya, kalau yang belum siap dengan persembahannya, nanti masih ada minggu depan. Ya, minggu pertama bulan Januari. Sudah bawa persembahan itu, sudah persiapkan. Kalau hari ini sudah belum persiapkan, sudah rindu untuk mempersembahkan hasil pengumpulan hasil yang terbaik, nggak apa-apa. Siapkan nanti untuk minggu depan. Itu cara merayakannya. Nanti malam kita kumpul di sekretariat, saudaraku, ya kan, kita lihat turunan berikutnya, seri keduanya, poin keduanya. Nah, sambil kita merayakan bersama-sama dengan keluarga rohani kita. Yang mau katakan amin. Ya. Berikutnya apa? Setelah tadi Sabat, 3 hari raya ini ada 3 janji. Simpelnya begitu. Latar belakangnya kenapa?
kok Tuhan sampai memerintahkan semuanya itu dan menyediakan berkat ini? Karena tadi umat Israel salah merayakan. Mereka merayakan dengan pesta pora, dengan asusila, dengan keduniawian. Tuhan nggak mau. Makanya diberikanlah hari raya ini supaya kita tidak terjebak di hari raya ini. Di hari raya yang tadi ini, Bapak patung lembu emas tadi. Itu maksud Tuhan. Jelas, saudaraku, clear semuanya. Maka pesan Tuhan ini selamat merayakan pondok daun pada masa ini. Tepuk tangan buat Tuhan.